Isu terkait beberapa orang menteri yang akan mengundurkan diri dari kabinet Pak Jokowi akhirnya terkonfirmasi atau setidaknya sudah dimulai oleh Profesor Mahfud MD, karena semalam Pak Mahfud mengatakan bahwa dirinya sudah bersiap untuk mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam, dan ini sudah dipersiapkan cukup lama. Dan alasan kenapa Pak Mahfud sampai sekarang masih menjabat sebagai Menko Polhukam, karena menurut beliau masih ada beberapa pekerjaan yang belum selesai, atau beberapa kemarin yang seperti kita tahu ada soal kasus penanganan korupsi atau pencucian uang yang timnya dibuat oleh Pak Mahfud itu kemudian juga sudah diselesaikan kemarin. Dan mungkin yang juga tidak disampaikan oleh Pak Mahfud semalam, mungkin dalam analisa saya dari beberapa informasi yang saya dapatkan, mundurnya seorang Mahfud MD, seorang Menko Polhukam, itu memang benar-benar harus dipersiapkan karena resikonya itu besar sekali. Kalau sampai kemudian Pak Mahfud ini mundur secara tiba-tiba, ini bisa beresiko rusuh atau chaos. Dan ini menjadi buruk untuk semua, untuk siapapun capres yang akan terpilih nanti. Terlebih kalau misalkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang memimpin gitu. Jadi kalau Pak Mahfud mundur secara tiba-tiba atau tanpa rencana yang matang, ya nanti kalau Pak Ganjar, Pak Mahfud menang, itu akan berdampak negatif kepada dirinya. Makanya kemudian mundurnya Pak Mahfud ini harus benar-benar disiapkan agar situasi atau suasana di negara kita ini tetap kondusif dan aman. Lebih dari itu, beberapa orang menteri yang sejak beberapa bulan yang lalu juga sudah mempersiapkan untuk mengundurkan diri, itu semalam saya mendapatkan informasinya bahwa kalau beberapa orang menteri ini mengundurkan diri, ini ada resiko yang sampai sekarang sebaik apapun atau sebagus apapun perencanaannya dan bagaimanapun caranya untuk meminimalisir resiko, itu tetap saja ada risiko yang besar gitu ya, dimana salah satunya gitu ya, kalau sampai kemudian ada menteri tertentu ini mundur, ini akan membuat rupiah itu anjlok atau dipukul oleh dolar. Sebaik-baiknya, seminim-minimnya gitu ya, ini bisa membuat dolar di atas 20.000 rupiah. Makanya kemudian si menteri ini meskipun sudah tertekan, meskipun sudah tidak nyaman dengan kabinet sekarang yang semua harus diserahkan ke dia gitu ya, urusan-urusannya, karena banyak dari menteri-menteri itu yang jadi tim ses sekarang lebih sibuk kampanye dibandingkan ngurusin negara. Ini kalau sampai kemudian beliau ini mundur, maka dolar itu bisa mencapai 20.000 atau lebih dari 20.000, dan ini akan memancing kepanikan yang bisa membuat situasi jadi jauh lebih buruk lagi. Nah, kalau situasinya memburuk dan tidak terkendali sementara kita belum pemilu gitu ya, atau kalau misalkan ternyata nanti Pilpres harus 2 putaran gitu, maka efek negatifnya yang sangat-sangat kita hindari adalah terjadinya penundaan pemilu. Dan itu yang sangat-sangat diharapkan oleh Pak Jokowi dan kawan-kawannya gitu. Karena sebelumnya kan ada upaya-upaya untuk melakukan penundaan pemilu karena alasan COVID gitu ya. Meskipun COVID-nya udah selesai, tetap aja dijadikan alasan gitu. Terus kemudian ada upaya untuk 3 periode gitu. Nah, ini ada celah nih. Kalau si menteri tertentu ini mundur dan kemudian membuat dolar menjadi 20.000 atau 22.000, itu kemudian nanti bisa membuat kepanikan jauh lebih besar sehingga presiden bisa mengatakan bahwa situasi tidak aman sehingga tidak memungkinkan untuk menggelar Pilpres putaran kedua. Nah, ini juga yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan. Makanya beberapa orang menteri itu sampai sekarang belum mengundurkan diri karena ya sama-sama menjaga gitu ya. Karena ya kalau mereka mundur itu efeknya untuk kita semua gitu, untuk siapapun capres yang akan terpilih, lebih-lebih Pak Ganjar dan Pak Mahfud, dan mereka ya nggak maulah merepotkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud gitu ya. Makanya ya masih menjaga dan mencari momen yang pas agar ketika mereka mundur itu cukup beralasan atau cukup persiapan untuk membuat negara ini tetap baik-baik saja. Minimal dari sisi ekonominya. Kalau soal demokrasinya emang udah hancur luar biasa. Udah babak belur gitu ya. Dan alasan lain yang disampaikan oleh Pak Mahfud adalah karena selama 3 bulan terakhir, kata Pak Mahfud,
beliau melihat ada menteri yang jadi capres, ada menteri yang jadi tim ses, itu menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Dan Pak Mahfud memberikan contoh gitu ya, sudah memberikan teguran mungkin juga gitu ya kepada staf-stafnya atau orang-orang terdekatnya gitu ya. Kita tuh bisa netral, kita tuh bisa sebenarnya untuk tidak menggunakan fasilitas negara. Pak Mahfud sudah memberikan contoh gitu. Nah, cuma mungkin si menteri capres atau si menteri tim ses ini ngeyelan gitu ya, nggak tahu diri atau nggak tahu malu, ya akhirnya mereka tetap menggunakan fasilitas negara dan bersikap untuk tidak netral, sehingga terjadi pengerahan-pengerahan oknum-oknum aparat tertentu di daerah. Makanya kemudian Pak Mahfud, kalau memang para menteri ini masih ngeyel gitu ya, masih tidak mau diberikan contoh yang benar, maka Pak Mahfud akan memberikan satu contoh lain atau satu contoh terakhir, yaitu mengundurkan diri. Karena seorang Mahfud MD atau Menko Polhukam mengundurkan diri ini mungkin akan menjadi contoh bagi mereka yang sampai sekarang masih menggunakan fasilitas negara. Kenapa mengundurkan diri ini menjadi sangat penting? Untuk sebagai sebuah legitimasi kepada pemilu 2024, agar kita, rakyat ini, bisa benar-benar tenang dan menganggap bahwa pemilu ini benar-benar netral. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita, Ahli Puraman, mengenai pengunduran Prof. Mahfud sebagai Menteri Kabinet Pak Joko Widodo. Menurut saya penyampaian dari Ahli Puraman ini sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk kita mengetahui apa yang terjadi saat ini. Apalagi pemilu ini semakin memanas karena ada isu-isu bahwa ketidaknetralan Pak Jokowi dalam pemilu ini. Jadi menurut saya penyampaian dari Ahli Puraman ini membuka kita agar kita lebih berhati-hati memilih pemimpin, agar kita tidak terjerumus dengan kata-kata manis. Dan Ahli Puraman ini adalah salah satu tokoh menurutku, karena sebagai penyampaiannya yang tegas dan lugas, dan berbagai macam yang saya tidak tahu jadi tahu, karena Ahli Puraman ini adalah orang yang politik yang baik dan mencerahkan hal-hal yang terjadi saat ini, apalagi mengenai pemilu di tahun 2024 ini. Dan saya yakin bahwa teman-teman sudah memiliki pilihan untuk menggantikan Pak Jokowi di tahun 2024 dan sampai 2029 yang akan melanjutkan program-program dan estafet Pak Joko Widodo. Nah, setiap calon pastinya ada misi-misi dan mewujudkan Indonesia ini lebih maju dan makin berkembang dan rakyat semakin sejahtera. Tentunya kita akan mencari pemimpin yang seperti Pak Jokowi, yang dimana Pak Jokowi ini yang kita tahu yang selama ini sangat pro kepada masyarakat dan mementingkan rakyatnya daripada dirinya sendiri. Tetapi untuk saat ini Pak Jokowi memang banyak isu-isu ketidaknetralan Pak Jokowi dalam pemilu di tahun 2024 ini karena adanya Gibran sebagai wakil dari Prabowo Subianto. Namun ada salah satu berita mengenai Pak Joko Widodo bahwa presiden boleh berkampanye asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Nah, apakah nanti Pak Jokowi mau cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara? Tentunya tidak. Ya, tidak mungkin. Tetapi kita tidak tahu apakah nanti Pak Jokowi melakukan cuti dan sehingga tidak menggunakan fasilitas negara untuk kampanye. Nah, teman-teman, kita melihat apakah Prof. Mahfud mengapa mengundurkan diri dari kabinet Pak Jokowi sebagai koordinator keamanan. Tentunya menurut saya Prof. Mahfud ini mengambil keputusan sudah sangat benar agar dia lebih fokus untuk kontestasi pemilu di tahun 2024 ini dan semakin bebas untuk berkampanye dan memberikan pernyataan-pernyataan untuk masyarakat dan menyampaikan misi-misi dan program-programnya kepada masyarakat. Dan menurut saya bahwa Prof. Mahfud ini adalah orang ahli hukum dan lebih tegak lurus menurut saya, karena Prof. Mahfud ini adalah orang yang sangat dipercaya oleh masyarakat dan sangat pintar dalam penyampaian, dan dunia politik juga dia sudah lebih paham dan sudah berpengalaman. Makanya dia diangkat sebagai koordinator keamanan dan politik dan hukum. Nah, teman-teman, kalau kita lihat memang situasi pemilu di tahun 2024 ini semakin memanas dan semakin
adanya isu-isu akan ada 2 putaran dan ada 1 putaran. Menurut kita, pemimpin harus mempunyai leadership yang bagus dan mempunyai ketegakan lurus dan tidak menggunakan kecurangan dalam pemilu di tahun 2024 itu. Dan tentunya itulah pemimpin yang layak menjadi pengganti Pak Jokowi di tahun 2024. Nah, kita lihatlah nanti teman-teman di tahun 2024 ini yang akan diadakan pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024 ini. Kita akan melihat siapakah pemenangnya dan siapakah yang akan melanjutkan program-program Pak Jokowi dan menjadikan Indonesia ini lebih maju untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2024 ini. Nah, di sini kita akan melihat alasan mengapa Prof. Mahfud mengundurkan diri dari Kabinet Pak Jokowi sebagai koordinator politik dan keamanan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Mahfud MD menyatakan siap mengundurkan diri sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan sebagaimana permintaan pasangan Ganjar Pranowo. Bahwa pada saat yang tepat pasti akan mengajukan pengunduran diri dengan secara baik-baik, kata Mahfud dalam acara Tabrak Prop di Semarang, Jawa Tengah, Selasa malam 23 Januari 2024. Menurut Mahfud, isyarat bakalan mundur dari jabatan menteri juga telah disampaikan saat debat calon wakil presiden kedua lalu. Mahfud mengucapkan terima kasih kepada Pak Joko Widodo atau Jokowi yang telah mengangkatnya sebagai menteri. Dia juga mengungkap alasannya hingga kini masih bertahan sebagai menteri. Mahfud mengaku ingin memberikan contoh sebagai kontestan pemilu yang berstatus pejabat pemerintah. Kalau saya jadi cawapres masih beranggapan apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk manfaatkan fasilitas negara atau tidak. Sudah 3 bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Yang dimaksud dari Prof. Mahfud ini adalah ketika dia berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara walaupun dia berstatus sebagai Menteri Keamanan. Sebenarnya bisa juga menggunakan fasilitas negara, tetapi dia memberikan contoh dalam kontestasi di Pilpres tahun 2004 ini agar lebih netral dan tidak melakukan kecurangan, makanya dia tidak menggunakan fasilitas negara. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga mengaku tidak atau tetap menjalankan rutinitas sebagai koordinator keamanan dan berkantor sebagai Menkompolham. Semua surat masuk pasti selesai tak sampai seminggu meski saya cawapres, sebut dia. Artinya dia masih menggunakan sebagai status koordinator dan masih dia melayani berbagai surat yang masuk kepada dia, dan dia juga semakin konsisten dalam menjalani hal tersebut. Dan ini akhir ini dia juga mengundurkan diri karena ada alasannya dan kita sudah mendengarkan dari awal tadi. Sejak menjadi cawapres dia mengaku melanggar kewenangannya yang menjabat di daerah agar tak menjemput serta melayani ketika berkunjung. Maksud saya agar ditiru yang lain. Kalau jadi calon jangan mau dijemput oleh pejabat daerah, jangan mau diantar, jangan mau didampingi, hanya meminta pengamanan saja kepada Polri, tutur dia. Artinya dia memberikan contoh kepada masyarakat atau memberikan contoh kepada pejabat lain agar lebih netral dalam pemilu di tahun 2024 ini. Namun dia menilai kandidat lainnya masih manfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan sebagai kontestas pemilu. Malah yang terakhir menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga ikut tim sukses. Nah, artinya banyak masih menggunakan fasilitas negara. Sedangkan Pak Jokowi juga mengatakan bahwasannya presiden juga bisa menggunakan atau melakukan kampanye dan tidak menggunakan fasilitas negara. Mau menteri, mau gubernur bisa melakukan kampanye asalkan tidak menggunakan status sebagai hal-hal yang menggunakan fasilitas negara. Melihat kondisi tersebut, Mahfud mengungkap niatnya untuk mundur dari kabinet tinggal menunggu waktu. Oleh sebab itu saya kira percontohan saya tinggalkan menggunakan momentum, artinya memberikan contoh kepada yang lain agar tidak menggunakan fasilitas yang selayaknya tidak digunakan karena itu adalah fasilitas negara. Ganjar Pranowo sarankan kontestasi Pilpres mundur dari jabatan. Sebelum Ganjar Pranowo menyarankan agar pejabat negara yang maju di pemilu di 2024 agar mundur dari jabatannya gunanya menghindari adanya konflik kepentingan. Maka saya sarankan mundurlah
buruanlah aturan, termaksud Cawapres Mahfud yang saat ini menjabat menteri. Kata Ganjar di Ponpes Maul Hikmah pada tanggal 23 Januari 2024 pada saat itu. Menurut dia ada potensi terjadi konflik kepentingan peserta Pilpres bila tak mundur dari jabatan sebagai pejabat negara. Karena itu, potensi tersebut harus diwaspadai. Itulah yang sejak awal kita bicarakan, apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apabila di level menteri itu mundur atau tidak, gubernur, bupati atau wali kota mundur atau tidak, semua dijabati publik. Ketika keputusan tidak akan diperbolehkan, maka ada potensi konflik. Nah, tentunya ada konflik ketika kita menggunakan fasilitas negara. Walaupun kita sebagai menteri atau gubernur, kita beranggapan bahwa kita tidak menggunakan fasilitas negara, tetapi kan asumsi masyarakat mengenai hal tersebut akan berasumsi buruk terhadap pejabat tersebut, dia menggunakan fasilitas negara, sehingga ada konflik diantaranya. Dan ada juga yang pro dan kontrak, yang dimana pro menyukai dan kontra tidak menyukai. Nah, itu yang terjadi saat ini. Apakah hal mereka tidak menggunakan fasilitas negara atau tidaknya akan dinilai oleh masyarakat, akan terdapat konflik. Menurut saya, hal-hal yang digunakan biasanya adalah seperti mobil atau transportasi negara untuk berkampanye. Nah, menurut saya itu akan ada kecurangan dan tidak netral dalam pemilu di tahun 2024 ini. Nah, teman-teman mungkin lebih paham, lebih tahu hal-hal yang disampaikan oleh Ali Purrahman juga, hal-hal yang saya sampaikan ini juga. Maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.